Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, menjelang siang. Jadi hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara diskusi rutin mingguan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 bersama dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan UGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf ahli dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan pada minggu kali ini kita akan membahas tentang dari kasus dari divisi uroginekologi rekonstruksi, yaitu mengenai pemberian suplemen pada probiotik pada kasus PV, mitos atau fakta. Dan telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semuanya, yaitu yang pertama Dr. Dr. Paraton, yang nanti akan selaku narasumber bersama dengan Prof. Eti. Prof. Eti, mohon maaf masih sedang kegiatan yang lain, nanti akan menyusul dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Rizka Wahyu Ningtyas. Terputus, Dokter Seto ya? Iya, putus kelihatannya. Langsung di-handle aja deh. Oke. Nggih. Oke, saya langsung aja deh ya. Monggo, Ini dokter. ya. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Dokter Seto gangguan sinyal begitu ya. Nah, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi guru saya, Dr. Hari Paraton. Selamat pagi. Kemudian staf kita, rising star kita, Dr. Rizka dari divisi uroginekologi. Terima kasih banyak. Juga Dr. Ari, magang di departemen yang mengurusi A sampai Z-nya departemen. Terima kasih banyak. Dr. Seto, Dr. Pandu, dan tim. Ini acara ke-180 Tanya Apa Saja. Tidak pernah putus, mingguan, hanya 1 jam. Kurang 20 lagi sudah ke 200 begitu ya. Mungkin acara paling konsisten, dan tingkat keterlambatan mulainya acara tas itu hanya 1 menit 15 detik dari 180 kali penayangan begitu ya. Kita upayakan tepat waktu. Jadi selain acara TV, acara tas tepat waktu ya. Dan yang kedua, saya terima kasih banyak juga untuk yang telah menjadi partisipan, peserta yang setia. Kita sebetulnya di sini itu saya ingin tidak top down, ada diskusinya, tapi kita juga bottom up. Kita tuh sangat sering senang untuk mendapat masukan di lapangan ya. Karena apa yang ada di kita center tersier, nggak bisa kita ngomong, harusnya begini. Lah kita center tersier, semuanya tersedia dan lain-lain. Kita justru ingin harapan diskusi two way, bagaimana sih sebetulnya nanti jalan tengahnya dengan kondisi yang begini, dan lain-lain. Nah nanti mulai mungkin awal tahun depan, itu ada acara lagi di kita departemen yang berupa web based, application based, namanya Guru Kandungan namanya. Nah nanti bagaimana itu akan kita luncurkan lagi, bagaimana apa sih guru kandungan dan lain-lain sebagainya. Ini hanya woro-woro awal. Jadi kita berkutat tugas kita itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bersama. Demikian dari saya, salam semangat 24 jam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen telah membuka acara. Seperti biasa, bahwasanya alhamdulillah karena ini sudah ber-SKP, silakan nanti maksimal pada hari ini kepada seluruh peserta untuk bisa nanti melalui klik mulai pembelajaran maksimal hari ini pukul 23.59, dan supaya nanti bisa mendapatkan atau memulai pembelajaran dan bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Dan silakan seperti biasa bila ada pertanyaan nanti manfaatkan fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bila mana bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita melalui fitur raise hand biar bisa nanti ditampilkan di layar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Rizka Ningtyas selaku moderator pada hari ini untuk bisa membawakan acara. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Prof dan Dokter dan juga dokter-dokter sejawat. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tas seri ke-180 dan di sini kami dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi Surabaya akan membawakan topik yang cukup saat ini rising ya, sedang banyak dibahas yaitu tentang probiotik. Apakah sebenarnya probiotik ini memang ampuh atau efektif untuk terapi pada pasien-pasien yang keputihan atau mungkin BV ya yang paling banyak ya. Baik, di sini alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Dr. Hari Paraton SPOG subspesialis urogin dan yang kedua Prof. Dr. Ekti yang nanti akan menyambung. Baik, untuk langsung saja nggih Dr. Hari saya serahkan untuk yang pertama mungkin Dr. Hari bisa membuka tentang bagaimana sih sebenarnya probiotik ini pada BV, apakah memang benar dapat mengobati, Dok? Silahkan, Dok. Baik, Dr. Rizka, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya Dr. Brahmana yang sudah memperlancar semua acara ilmiah, baik itu offline maupun online. Luar biasa. Oke, pada pagi hari ini saya akan share dulu. Izin share. Baik, oke, kita mulai pada pagi ini. Terima kasih teman-teman semuanya, para senior, para sejawat semuanya, para staf, dan mungkin ada dokter-dokter yang lain yang mengikuti acara ini. Selamat bergabung pada acara TAS yang sudah menurut Dr. Brahmana tadi yang sangat lancar sekali ya. Keterlambatannya 1 menit 15 detik, luar biasa. Pada pagi hari ini kami dari Divisi Urogin akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman sejawat, persis seperti yang diinginkan Dr. Brahmana tadi. Kami dari sisi center biasanya lebih ke arah teoritis. Tapi bagaimana sebetulnya pengalaman di lapangan, itu nanti kita coba minta masukan dari teman-teman sejawat semuanya. Baik, divisi urogin itu meliputi kelainan kongenital, kelainan bawaan, kelainan akibat yang trauma, dan lain sebagainya, termasuk infeksi dan disfungsi seksual. Dan kali ini kita membahas tentang sekitar infeksi vaginitis. Ya. Baik, jadi ini pernah saya share, saya ulang lagi. Jadi vaginal discharge itu adalah suatu keluhan biasanya ya. Keluhan itu sebetulnya bisa dua hal, bisa fisiologis dan bisa patologi. Yang fisiologis ini nggak perlu diobati ya. Dia biasanya kalau ada pada kehamilan, premenstruasi, atau seksual arousal. Kemudian yang patologi itu ada dua, ada infeksius dan non-infeksi. Yang non-infeksi coba kita tidak bahas, tapi yang infeksi. Infeksi ini bisa berasal keputihan itu dari vaginal maupun dari servikal. Biasanya kalau dari servikal itu lebih banyak ya keluhannya karena di sana banyak kelenjar-kelenjar yang memproduksi mukus. Nah, yang vaginal itu ada trichomonas atau trichomoniasis, bakterial vaginosis yang akan kita bahas, dan candidiasis. Nah, kalau yang servikal itu biasanya ectoservis atau endoservis dan lain sebagainya. Bisa herpes, bisa trichomonas, bisa chlamydia, gonorrhea, dan sebagainya. Nah, yang bakteri vaginosis ini terbanyak ya di antara keluhan-keluhan vaginal discharge, ini yang paling banyak di samping Candida dan Trichomonas. Trichomonas paling sedikit ya. Tetapi dua yang paling banyak adalah Candida dan bakterial atau BV yang kita sering kali disebut sebagai VV. Jadi vaginal discharge itu kita bisa membedakan mana yang fisiologi dan mana yang patologinya. Biasanya kalau clear, jernih, tidak berbau, dan kalau dipegang itu molor-molor, nah itu biasanya pada saat dia preovulasi. Ya. Dan merupakan natural defense. Dia ada dua sebetulnya. Ya. Bisa untuk sebagai natural defense, untuk mencegah bakteri-bakteri patologis itu masuk ke endometrium, ya, ke kafum uteri.
Kemudian juga dia akibat dari estrogen stimulasi pada kehamilan dan dan sebetulnya discharge ini juga sebagai pada masa subur dia penuntun sperma untuk memasuki rongga uterus. Ya, jadi nanti sperma itu akan terseleksi oleh lendir itu, yang bagus-bagus saja dilakukan kapasitasi oleh lendirnya sehingga mempunyai tenaga dan arah yang menuju ke kapung uteri. Kemudian kalau makanya itu kadang-kadang pada kondisi servisitis dan sebagainya, maka kehamilan susah didapat ya, karena memang terjadi gangguan atau kerusakan dari fisiologi eh, cairan di dalam cervical tadi ya. Nah, kalau inflamasi lekore itu biasanya mulai berwarna ya, keruh, kuning sampai hijau, bisa berbau, bisa tidak ya. Baunya juga kadang-kadang biasa, amis atau sangat menyengat sekali. Oke. Nah, di dalam vagina kita tahu bahwa pada anak-anak, pada usia reproduksi, pada menopause, itu banyak mengandung bakteri-bakteri. Tetapi bakteri ini adalah bakteri commensal, ya, dia bakteri baik. Dan pada umumnya pada usia reproduksi itu didominasi oleh Lactobacillus. Pada kondisi Lactobacillus ini hilang dari dalam vagina, maka bakteri-bakteri yang lain, yang bentuk koli, yang bentuk jamur, dan sebagainya, tumbuh pesat. Karena salah satu tugas dari bakteri Lactobacillus itu adalah untuk menimbulkan suasana asam dan menghambat terjadinya perkembangbiakan bakteri-bakteri atau jamur atau parasit yang lain. Nah, jadi dari sini sudah jelas bahwa Lactobacillus ini kalau dikembalikan lagi ke kondisi awalnya, maka vagina itu akan sehat kembali. Nah, kira-kira prinsipnya probiotik nanti di sini sebetulnya, ya. Nah, ini adalah bakteri vaginosis, kondisi yang terjadi terlalu banyak bakteri tertentu akibat dari ketidakseimbangan atau hilangnya Lactobacillus. Biasanya gejalanya keputihan dan yang khas adalah berbau amis yang menyengat sekali tanpa rasa gatal. Biasanya keluhannya setelah habis berhubungan, itu suaminya mengeluh baunya sangat khas sekali ya, tajam. Bahkan katanya satu kamar itu bisa berbau, ya. Dan biasanya dijumpai pada usia reproduksi yang seksual aktif. Nah, hilangnya ini karena apa saja ya, banyak ya. Biasanya penggunaan antibiotik, adanya antiseptik, kondisi-kondisi hormonal tertentu, kondisi imunitas, kelelahan dan lain sebagainya. Atau sering menggunakan antiseptik untuk mencuci di daerah vagina. Ini cara mendiagnosisnya. Kita biasanya bisa menggunakan Nugen score, kali ini kita lewati saja, atau pakai kriteria Amsel ya, kriteria Amsel itu paling gampang lagi. Ada discharge yang homogen ya, katanya seperti susu kental manis gitu. Kalau dia putih pecah-pecah itu adalah khas pada Candida. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopik basah didapatkan adanya klusel. Klusel ini khas sekali pada PIV ya. Kemudian pH-nya itu lebih dari 4,5. Kalau di bawah 4,5 itu normal. Jadi dia lebih basah dan odor ini kalau dikasih KOH dia whiff test namanya ya, berbau amis sekali. Nah, pedoman pengobatan BV yang kita kenal biasanya pakai metronidazole, baik oral maupun pervagina. Tetapi menurut beberapa literatur, penggunaan oral itu cukup efektif sekali dibandingkan dengan intravaginal, ya, karena dia meresap sampai ke mukosa. Kemudian dosisnya seperti ini, bisa dosis tunggal, bisa dosis terbagi. Kalau alergi atau tidak tahan dengan mualnya metronidazole, bisa menggunakan clindamycin, ya, dengan dosis yang sama. Nah, seringkali terjadi rekurensi. Rekurensi adalah kalau dalam periode 12 bulan atau 1 tahun timbul 4 atau lebih episode terjadinya BV. Termasuk kategori ini
dan pengobatannya cukup panjang sampai dengan 16 minggu. Jadi setelah pengobatan akutnya dilanjutkan dengan intravaginal metronidazole sekali per minggu selama 16 minggu. Ya. Dan sebetulnya antibiotik ini hanya untuk menekan saja. Dan pada saat antibiotik tidak ada pada vagina, diharapkan munculnya lactobacillus kembali. Jadi lactobacillus itu mudah muncul, tapi juga mudah mati. Nah, bagaimana dengan probiotik? Ada beda antara probiotik dan prebiotik. Probiotik itu adalah bakterinya, sedangkan prebiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh probiotik, ya, atau zat yang memicu mengaktifasi pertumbuhan dari probiotik. Ini ada systematic review, coba kita nanti bandingkan ya, antara antibiotik plus probiotik versus antibiotik ya. Ada perbedaan ternyata ya, di value-nya 0,008. Artinya antibiotik saat ditambah probiotik, maka dia lebih unggul dibandingkan hanya antibiotik saja. Probiotik dibandingkan placebo tidak ada bedanya, ya. Jadi tidak ada bedanya untuk. Kemudian probiotik dibandingkan antibiotik juga tidak ada bedanya. Jadi yang terbaik di sini adalah antibiotik plus probiotik. Kemudian untuk rekarensinya kita lihat yang p-value-nya di bawah 0,05, maka antibiotik probiotik juga lebih unggul ya untuk mengatasi terjadinya rekarensi. Kemudian probiotik dibandingkan placebo, nah ternyata dia bisa juga dipakai ya untuk mencegah rekarensi. Jadi untuk rekarensi kita bisa ya menggunakan probiotik saja sebagai pengganti dari antibiotik. Sedangkan probiotik versus antibiotik tidak ada bedanya. Oke, ini ada penelitian yang lain juga, suatu meta-analisis dengan RCT tentunya ya, randomized control trial. Kita lihat di sini yang bagian bawah antibiotik ya dibandingkan antibiotik. Jadi antibiotik dan placebo dibandingkan antibiotik dan probiotik. Nah, hasilnya sama ya. Dia lebih safe to the right, artinya apa? Dia lebih unggul dibandingkan dengan antibiotik saja. Jadi ada semacam simbiosis mutualistik. Ya. Oke. Nah, penelitian lanjutannya enggak? Ini masih lanjutannya dengan satu penelitian yang sama dibandingkan antara antibiotik dan probiotik. Ternyata pada penelitian yang lain, probiotik masih ada tempatnya digunakan tanpa menggunakan antibiotik. Kalau ada penelitian yang tadi, bagus untuk rekarensinya ya, yang akut tetap antibiotik dan probiotik, sedangkan selanjutnya bisa menggunakan probiotik kalau berdasarkan penelitian ini. Kemudian dibandingkan antara placebo dan probiotik, ternyata probiotik unggul loh ya. Unggul ya. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa sebetulnya ada beberapa pendapat kalau gitu ya. Tergantung ini ya, tergantung jumlah penelitiannya, waktu penelitiannya, kondisi pasiennya. Rasanya kalau sudah ini RCT berarti sudah sangat-sangat subjek penelitiannya sangat-sangat dikendalikan. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa probiotik bisa digunakan sebagai terapi. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk saja pertanyaan-pertanyaan dan untuk mendiskusikan pengalaman teman-teman di lapangan seperti apa penggunaan antibiotik dan probiotik ini. Saya kembalikan ke Dr. Rizka, silakan Dr. Rizka. Nggih, matur nuwun Dokter Hari, sangat mencerahkan nggih. Jadi sudah dijelaskan oleh Dokter Hari beberapa poin bahwa yang pertama untuk penyebab keputihan yang paling banyak adalah Candida dan BV dan ternyata memang untuk penggunaan probiotik pada BV nanti sudah dilakukan systematic review dan meta-analisis dari hasil tersebut memang sangat bermanfaat ya, terutama jika dikombinasikan dengan antibiotik. Baik, ini sudah bergabung Prof Feti, mungkin dari Prof Feti dulu deh, setelah itu kita bisa diskusi nggih Prof.
Baik, terima kasih banyak Dokter Rizka. Assalamualaikum semuanya. Salam hormat Dokter Hari Waalaikumsalam. Parto, Dokter Brahmana dan teman-teman senior semuanya. Mungkin saya bisa dibantu tadi ya, share screen punya saya tadi ya Dokter Rizka. Sebenarnya tadi saya melihat sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Hari Paraton. Mungkin saya cuma sekedar refresh aja, mengingatkan beberapa hal penting yang terkait dengan kejadian BV juga ya. Kejadian BV, kemudian juga tentang lactobacillus begitu. Bisa ya Dokter Rizka? Ya. Jadi ini tentang probiotik for BV. Mungkin take home message yang penting ya, yang kita semua harus tahu bahwa slide berikutnya mungkin bisa dibuat slideshow ya. Slide berikutnya. Bisa ya Dokter Rizka? Dokter Ari mungkin bisa dibantu, Dok. Slide berikutnya. Saya tidak bisa share screen, Dok. Sulit ya? Atau saya aja ya? Oke, dokter, ini proses saya bantu, dokter. Slideshow deh. Saya bisa ya. Ini coba yuk slideshow yuk. Ya, jadi ini mungkin ya sebuah refresh reminding buat kita semuanya bahwa kita itu jangan pernah istilahnya itu berpikiran untuk membuat situasi kesehatan di vagina itu terganggu. Iya, yang sering salah kaprah itu adalah misalnya penggunaan bahan-bahan yang sifatnya itu adalah justru mematikan semua kuman baik. Semua kuman baik yang sebenarnya dia berfungsi sebagai penjaga kesehatan ekosistem di vagina. Jadi kalau kita melihat slide ini ya, itu tampak jelas sekali bahwa sebuah ekosistem kesehatan vagina itu adalah sebuah keseimbangan yang dinamis antara epitel yang sehat, kemudian organisme kolonisasi normal ya pada organisme-organisme tertentu. Jadi ada lactobacillus dan kawan-kawannya, kemudian juga adanya pengeluaran sekret dan faktor-faktor imun yang memang itu sifatnya adalah yang normal. Kemudian juga jangan lupa ada vagina yang harus terjaga dalam keadaan pH asam. Nah, ini salah satu catatan pH asam. Kadang-kadang pasien itu seringkali tergiur dengan iklan-iklan ya. Memakai salah satu merek sabun cebok ya, yang itu sebenarnya adalah sifatnya adalah antiseptik. Nah, kalau antiseptik maka semua kuman akan mati, baik kuman baik maupun kuman yang tidak baik. Jadi sebenarnya di vagina itu ada yang namanya flora vagina normal, kemudian ada organisme fakultatif dan juga ada organisme anaerob. Dan ini tadi juga sudah disinggung juga oleh Dr. Hari Paraton. Slide. Peran pelindung dari yang dilakukan oleh vagina normal, flora di vagina itu nanti itu akan mempunyai keterkaitan kerja dengan estrogen. Jadi estrogen yang baik, yang jumlahnya normal, itu akan menyebabkan peningkatan epitel glikogen. Kemudian ada juga keterkaitan lactobacillus, ya. Kemudian juga ada keterkaitan dengan asam laktat yang akan mempertahankan pH vagina. Jadi pH vagina itu seharusnya dalam keadaan asam. Kalau misalnya dia lebih dari 4,2, apa yang terjadi? Jadi banyak hal ya, perlindungannya justru akan berkurang. Dan biasanya pH vagina yang basah ini itu bisa disebabkan oleh trauma, kemudian estrogen yang rendah, kemudian menstruasi ya, pakai pembalut terus-terusan, atau pemakaian cairan-cairan yang sifatnya alkalin. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi kesehatan vagina, menyebabkan desquamasi dari epitel-epitel. Slide. Ini slide. Yuk, slide.
Oke, tadi faktor risiko BV sudah dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton ya. Perempuan memang kalau kasus yang datang ke kita itu kasusnya adalah floor albus, maka terbanyak itu nanti akan mengarah pada diagnosis BV atau kandidiasis ya. Jadi BV itu sering sekali dengan berbagai faktor risiko seperti yang disebutkan pada slide ini. Slide lagi, Dr. Rizka. Ini sequel dari BV ya. Jadi kenapa kok kita itu harus mikir, kenapa sih BV itu harus diobati ya? Karena satu pasti mengganggu kenyamanan, kemudian juga nanti akan ada banyak hal lain ya yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi reproduksi akibat adanya infeksi. Slide. Ini terjadinya bakterial vaginosis. Jadi adanya sebuah cerita di mana lactobacillusnya menurun, pH-nya jadi meningkat. Salah satu sebabnya itu. Jadi nanti kalau kita pengen tahu faktor apa sih yang diperankan oleh lactobacillus, karena dia mencegah, salah satunya mencegah terjadinya bakterial vaginosis. Slide. Ini ada pengobatan-pengobatan yang pernah dicoba ya terkait dengan BV ini, karena tadi asumsinya salah satunya adalah epitel, kemudian dan lain-lain adalah pemakaian estrogen ya. Slide. Ini kemudian orang mulai mikir tentang probiotik. Jadi probiotik itu macamnya banyak dan dari WHO sendiri sudah memberikan definisi khusus. Slide. Ini sejarahnya. Slide. Ini yang penting lagi adalah tentang pengetahuan kita tentang potensial dari mechanism of action dari probiotik itu. Jadi dia menghambat adesi dari kuman buruk, kemudian dia bisa untuk imunomodulasi, bisa memproduksi antimikroba, memodifikasi toksin atau reseptor toksin, kemudian dia bisa membuat kompetisi dengan nutrien, menurunkan translokasi bakteri, dan juga sebagai anti-inflammatory signaling di antara epitelium. Jadi ini sudah banyak digunakan probiotik ini ya. Mungkin dulu yang punya anak kecil, diare, pasti diberi probiotik ya. Dan semakin meluas penggunaan probiotik itu sekarang. Slide. Jadi tadi penelitian-penelitian sudah banyak disampaikan Dr. Hari. Mungkin dari saya cukup sekian saja, Dr. Rizka. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Baik, terima kasih Prof. Eti dan juga Dr. Hari. Jadi kita langsung diskusi mawon nggih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti jika ada teman sejawat yang langsung ingin bertanya langsung bisa raise hand. Ini saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Dr. Hari ya, Dok. Bagaimana sebenarnya pemberian probiotik? Apakah memang efektif untuk mencegah? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton dari hasil penelitian. Dan kemudian apakah bisa digunakan sebagai terapi dan jika sudah terkena, apakah efektif untuk mencegah di kemudian hari, gitu, Dok. Dan bagaimana sebenarnya pemberiannya? Apakah suppositoria, provaginam atau oral? Seperti itu, Dok. Mungkin Dokter Hari, Dok, ada masukan, Dok. Ya, Jadi baik. lebih ke penggunaan probiotiknya seperti apa, Dok? Ya, baik sekali. Salam sehat untuk Dr. Haria Narotama, paling rajin gitu ya. Iya, paling ini aktif ya, Dok. Paling rajin, paling aktif ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga baik sekali. Jadi terapi BV itu kadang-kadang susah, ya. Tetapi nomor satu, yang penting diagnosisnya. Apakah memang sudah betul itu suatu BV? Karena dia bisa saja suatu trichomoniasis, suatu candida, herpes, kemudian atau kondilum, ya kondilum yang di cervix atau seringkali juga herpes. Tetapi dengan anamnesa yang sangat jeli sekali itu sudah kita ketahui, ya. Kalau herpes berarti ada gatalnya, perihnya dan lain sebagainya. Jadi pada BV itu benar-benar kalau kita mau menggunakan kriteria ya tadi ya AMSEL atau NUCAN. Kemudian biasanya saya jarang, ya. Secara praktis dari keputihannya saja kita sudah tahu bahwa ini BV. Ya. Begitu dia naik di meja GIN, itu aromanya sudah seperti khas pada BV.
Tetapi jangan lupa melakukan pemeriksaan in speculum. Jadi kita teliti, terutama ini sekaligus menjawab pertanyaannya Dr. Brahmana itu ya, terutama bagian cervixnya. Ya, bagian cervix kita teliti seperti apa, apakah ada trichomonasnya, apakah hanya BV murni dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang sering kali juga ada jamur juga. Nah, kalau diagnosisnya itu betul-betul BV murni, itu hanya kehilangan lactobacillus saja, dan bakteri-bakteri yang patogen yang tumbuh itu bermacam-macam biasanya. Ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maupun Prof. Edi juga menyampaikan, terapi pertama yang akut itu sebaiknya menggunakan antibiotik. Bahkan di kajian-kajian yang lama itu cukup antibiotik saja, baik metronidazol maupun clindamycin. Jangan digabung ya, salah satu saja metronidazol. Nah, oral dan suppositoria, intravaginal maksud saya, itu banyak penelitian yang oral yang lebih bagus karena dia ada konsentrasi yang cukup tinggi di mukosa vagina. Nah, mungkin yang intravaginal itu hanya topikal saja ya, tidak sampai terjadi terdisposisi pada submukosa vagina. Hanya saja metronidazol itu mual sekali. Tapi kalau dia tahan, paling nyaman menggunakan 2 gram. Ya, sekali single dose, dosis tinggi, dan selesai. Kenapa kok selesai? Selebihnya nanti kita biarkan lactobacillus itu tumbuh kembali. Tapi dengan pemahaman kuliahnya Prof. Edi yang sudah saya sampaikan, pada kasus-kasus yang rekarensi, sebaiknya fase akutnya itu di terapi kombinasi dengan probiotik. Ya, apapun mereknya, saya nggak sebut mereknya, ini banyak sekali di pasaran. Bahkan prebiotik pun sebetulnya bisa. Jadi prebiotik itu biasanya diminum, ya, diminum, kemudian dia akan memicu terjadinya pertumbuhan lactobacillus. Lactobacillus pada vagina itu ada dimonopoli oleh 4 jenis lactobacillus. Pada kehamilan dan pada saat tidak hamil itu berbeda. Ya, berbeda jenis lactobacillusnya. Tetapi itu tidak ada masalah. Jenis itu hanya variasi aja akibat dari situasi hormonal yang berbeda-beda. Nah, kalau pada pasien menopause, lactobacillusnya otomatis memang sudah rendah. Tetapi juga ini kasusnya saya sendiri masih tidak terlalu paham. Justru BV jarang sekali ya pada kasus menopause. Apakah karena tidak seksual aktif ataukah karena ada faktor lain? Ini juga agak masih belum banyak diungkap ya. Mengapa pada BV ini justru pada usia reproduksi yang paling penting. Jadi kalau sekali lagi, kalau untuk yang tadi yang rekarensi itu bisa digunakan intravaginal sekali per minggu selama 16 minggu. Ini perlu KIE yang jelas ya, kalau enggak dia bosan sekali nanti ya. Bahkan bisa dicoba dengan probiotik saja. Nah, berapa hari pemberian probiotik? Rasanya tiap-tiap jenis probiotik mempunyai masa terapi sendiri-sendiri. Paling tidak 1 minggu ya, 5 atau 7 hari paling tidak. Ya. Mungkin Prof. Edi mau menambahkan, monggo. Ya, mungkin ada tambahan, Prof. Jadi kalau dari Dokter Hari tadi untuk sediaan antibiotiknya disarankan lebih ke yang oral ya, Dok ya, dan single dose. Ditambah dengan probiotik selama 5-7 hari. Iya, monggo Prof. Jadi saya sepakat ya dengan Dokter Hari Paraton. Jadi sebenarnya kita itu harus bisa memilah dulu. Dari klinis itu sebenarnya kita bisa, kadang itu sudah bisa membedakan. Ini kasusnya itu kasus flor albus karena apa? Jadi paling gampang tuh kalau misalnya dia amis, warnanya keabu-abuan begitu, ya mungkin BV. Tapi kalau misalnya dia ada pasien tuh bisa kok bercerita. Jadi keputihannya tuh kayak kepiar-kepiar putih gitu.
piar putih kayak tahu atau kayak kepala susu, terus baunya itu kayak asem, kemudian gatal ya, buat hubungan sakit, itu biasanya arahnya ke kandidiasis. Dan tentu saja pengobatannya itu harus tepat. Nah, di sini memang penelitian yang sudah banyak dilakukan itu adalah menghubungkan antara BV dengan probiotik tadi ya. Dan memang penelitian banyak menyebutkan bahwa probiotik ini bisa sebagai terapi pendamping untuk penggunaan antibiotik. Jadi dengan penggunaan BV dengan dosis yang tepat dan cara penggunaan yang tepat itu akan menyebabkan BV akan tepat tertata laksana dengan baik. Dari saya itu saja, Dr. Rizka. Nggih, matur nuwun, Prof. Saya Ya, sedikit menambahkan ya, nggih. selama terapi yang disampaikan, ya menambah Bu. Jangan menggunakan bahan-bahan antiseptik yang penting ya, selama terapi itu. Jadi murni kalau mau pakai sabun, itu sabun yang tidak berbahan antiseptik, bahkan kalau mau ya dengan pH yang normal. Biasanya pada sabun-sabun bayi yang murni bayi tanpa antiseptik, itu lebih direkomendasi. Baik. Jadi perlu juga ke KIE yang baik ya, Dok ya, ke pasien selama pengobatan sehingga tidak sia-sia juga nanti pengobatan kita, nggih, Dok. Nggih, matur nuwun, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada banyak ternyata. Ini ada yang bertanya, Dok, pemberian metronidazole ovula per minggu selama 16 minggu, sediaannya ada yang gabungan dengan nistatin, apakah boleh, Dokter? Jadi sebenarnya bagaimana, Dok? Dokter Hari. Iya, baik. Memang kemasannya biasanya sudah jadi satu ya. Kalau tidak ada masalah, saya rasa nistatin kan untuk kandida. Ya. Tetapi kalau ada kandida, tentunya nistatinnya tidak perlu. Kita yang murni metronidazole saja kalau ada. Tapi kalau itu mau terpaksa di wilayahnya, di kotanya tidak ada, ya nggak apa-apa, silakan dipakai. Nggak apa-apa. Baik, ya, Dok. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Dokter Simon, apakah penggunaan pembalut daun sirih juga bisa menghambat pertumbuhan kuman baik Lactobacillus, Dok? Dan apakah probiotik aman diberikan pada pasien hamil trimester 1 dengan gejala BV? Monggo Dokter Hari, Dok. Aku terus. Ahlinya dong, ahlinya. Iya. Ahlinya Dokter Hari ini. Saya juga berguru ke Dokter Hari ya, Dokter Rizka ya. Apakah penggunaan pembalut daun sirih juga bisa menghambat pertumbuhan kuman baik Lactobacillus yang baik? Jadi ini pembalut ini mungkin pada saat dia menstruasi ya. Kalau saat menstruasi rasanya pengobatan BV bisa di stop kalau dia menggunakan intravaginal. Tapi kalau oral silakan dilanjut saja, tidak apa-apa. Dan kalau harus menggunakan pembalut, nah sekarang ini ada kecenderungan bahwa di luar menstruasi pun para wanita itu senang menggunakan pembalut ya, pembalut yang tipis, rasanya lebih pede, tidak risih kalau dia keluar cairan. Jadi kalau pembalut itu ada bahan antiseptiknya, seperti daun sirih itu sebenarnya mengandung antiseptik ya, dan dia sangat ringan sekali antiseptiknya, lebih arah ke aroma ya, pada aromanya sehingga wanita itu tidak suka ya dengan aroma tubuhnya sendiri, itu namanya body image ya. Padahal ini ya, vagina yang sehat itu ya yang kecut-kecut itu. Aroma kecutnya ini bisa sebagai indikator bahwa vagina kita itu sehat. Ya, vagina kita sehat. Kalau baunya menyengat, nah itu yang tidak sehat. Ya, ada keputihan yang disampaikan Prof. Etik tadi, keputihan yang seperti kepala susu atau seperti yang berwarna hijau, kuning, coklat, baunya tidak sedap, nah itu sudah otomatis itu ada sesuatu di dalam vaginanya. Tetapi kalau bau kecut yang khas dari suatu vagina,
itu sebenarnya sebagai indikator bahwa vaginanya dalam posisi sehat. Yang disampaikan Prof. Eti tadi, pH-nya berkisar antara 3,5 sampai 4,5. Ya mau nggak mau ya namanya asam ya, baunya ya harus kecut ya. Nah, kalau saya sarankan sih sebetulnya wanita itu ya lebih baik menggunakan pembersih itu pembersih yang di luarnya saja, jangan sampai masuk ke dalam. Ya. Bahkan kalau kita lihat di pedesaan yang mandinya tiap hari mandi di sungai, apa sungai kita tuh bersih, banyak bakterinya kan, tetapi juga kan tidak ada masalah bagi sebagian banyak orang-orang yang hidup di daerah bantaran sungai itu menggunakan air sungai untuk mandinya. Dan dia fine-fine saja, sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Artinya apa? Introitus vagina itu sudah banyak kelenjar-kelenjar yang memproduksi lactobacillus, ya, menyimpan lactobacillus, bukan memproduksi lendir, kemudian lendir itu bersifat asam, dan asam itulah yang bagi sebagian diperlukan untuk lactobacillus tumbuh. Dan lactobacillus sudah disampaikan tadi, dia bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat. Jadi ya kalau saya menganjurkan sih pembalut daun, pembalut itu hanya digunakan saat menstruasi saja. Sekarang Jadi ada sebenarnya pembalut yang khusus untuk karena mungkin nggak tahu ya sebabnya. Banyak sekali saya lihat dari bacaan itu banyak wanita di perkantoran itu sekarang menggunakan pampers bahkan. Jadi dia malas ke toilet. Jadi kalau kencing ya diem. Jadi misalnya ya sampai nanti sore baru dilepas kemudian pulang ke kantor, pulang ke rumah. Ini juga satu gejala lagi ini ya. Ya, silakan Dokter Rizka. baik dok, sangat menarik ya dok. Jadi sebenarnya memang pembalut daun sirih ini boleh aja ya dok ya dipakai, tapi ya pada saat mens tersebut ya dok, tapi bukan pada saat pengobatan BV, nganten ya dok. Ya, ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik dok. Mungkin saat ini sudah mulai beredar produk-produk kan selama ini sabun cuci vagina itu pH-nya basah gitu ya dok ya. Kemudian saat ini udah mulai beredar membranding bahwa pH-nya rendah sehingga aman untuk vagina. Sebenarnya boleh apa enggak dok kita pakai untuk cebok sabun-sabun tersebut? Apakah masih boleh atau tetap harus hati-hati ya dok? Mungkin Ya, Prof. Eti ada pengalaman atau Dokter Hari. Iya, ya. mungkin ya, saya membantu dokter Hari ini sifatnya ini ya. Saya membantu dok. Berarti. Jadi pemakaian sabun cuci tadi seperti yang saya sampaikan ya, itu seringkali salah kaprah. Jadi kalau saya ingat sekali ya dokter Hari dulu itu kalau ngasih kuliah, memberikan materi itu selalu bilang, vagina itu sebenarnya nggak diapa-apain itu baik-baik saja ya dokter Hari ya. Nggak usah diapa-apain itu baik-baik aja. Kalau kita apa-apake ya malah malah jadi nggak baik-baik saja. Karena tadi itu seperti dalam slide saya, di dalam vagina itu sudah ada sebuah sistem yang membentuk keseimbangan ya, keseimbangan yang dinamis ya pada vagina sehingga di situ akan sehat. Dalam vagina itu akan sehat meskipun di situ ada beberapa jenis mikroorganisme. Jadi seandainya kita membuat sesuatu yang tidak tepat, maka itu malah akan mengganggu keseimbangan tersebut. Saya contohkan misalnya ya pakai sabun biasa saja ya, sabun biasa yang mungkin saking pengen resiannya ya sampai cebok berkali-kali pakai sabun, kemudian bahkan ada pasien tuh yang tangannya tuh sampai masuk ke kemaluan ya. Bahkan ada yang melakukan vaginal dodging. Nah, itu apakah perlu? Jadi sebenarnya kita membersihkan tuh secukupnya saja. Kalau memang tidak ada sesuatu yang memang perlu perhatian khusus ya sudah secukupnya saja. Memakai sabun-sabun sabun-sabun secara berlebihan itu jadi sabun itu kan pH-nya basah ya. Akibatnya justru akan mengubah keasaman dari vagina. Kalau keasaman berubah tadi kan seperti yang disampaikan bahwa lactobacillus justru akan mati. Ya, kuman-kuman baik akan mati sehingga eh, sebuah dinamika yang sehat pada vagina itu akan terganggu sehingga malah mikro
Putus-putus nih, Prof. Berarti putus ya. Nggih. Terputus, Iya. Prof. Ya, jadi Oke, kalau mungkin pH-nya tinggi jangan digunakan. Sabun semua pH-nya tinggi, berasal dari basa. Basa dikasih soda itu ya. Jadi minyak dikasih soda yang bersifat basa, maka terjadilah sabun. Nah, kalau saya mengusulkan tadi gunakanlah sabun-sabun bagi bayi ya, bagi bayi Nggih. netral. Prof Eti putus tadi, Prof Eti. Iya, ini sama didengar ya, Dok? Udah nyambung lagi. putus, Silakan. Prof, tadi. Ini sudah Ya. kedengaran, Prof. Kemudian ada sabun-sabun yang harum begitu ya, yang memberi harum. Kemudian padahal tadi Dokter Hari bilang ya, baunya vagina itu nggak perlu diharum-harumin ya, Dok ya. Baunya vagina itu kayak begitu gitu, nggak perlu yang diharum-harumkan begitu. Nanti kalau sudah pakai tergiur iklan pakai sabun yang harum, kemudian sabun yang antiseptik, itu sudah mulai malah merusak sistem yang ada di vagina. Kalau sabun sirih bagaimana? Sabun sirih asalkan itu betul-betul mengandung sirih atau membuat sendiri sirihnya untuk cebok, oh itu tidak apa-apa. Karena sirih itu mengandung antiperspiran ya. Antiperspiran itu, jadi kadang-kadang pasien itu ada yang keluhannya itu vaginanya itu berlendir berlebihan. Ya, sabun sirih tepat dipakai di situ. Karena apa? Karena dia mengurangi cairan yang diproduksi oleh vagina karena dia antiperspiran. Selain itu sirih juga mengandung antiseptik. Sebenarnya kalau tidak ada keluhan keputihan yang mengarah pada infeksi, mungkin tidak perlu dipakai karena nggak butuh antiseptik vagina itu. Tapi kalau masih ada keputihan yang mungkin diagnosisnya mengarah pada infeksi, ya mau nggak mau dipakai dan itu insya Allah akan memberikan manfaat. Jadi begitu Dokter Rizka. Okay. Baik, jadi tetap harus hati-hati ya, Dok, ya, Prof, untuk penggunaan sabun untuk cebok pada wanita. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang dosis clindamycin, Dok, Dokter Hari mungkin ya. Tadi kan ada Dokter Hari menyebutkan bahwa alternatifnya kita bisa pakai clindamycin untuk BV. Bagaimana, Dok, untuk penggunaan dosisnya? Jadi clindamycin itu bisa digunakan untuk gram positif dan gram negatif. Dia golongan makrolida, tapi ada kerugiannya. Dia juga mual, ya, iritasi pada lambung kalau dia tidak tahan. Jadi kalau metronidazole nggak bisa, clindamycin nggak bisa, saya menganjurkan menggunakan yang intravaginal saja pasiennya. Memang kan intravaginal tidak semua pasien suka, ya, ada yang dimasukkan ke dalam. Tetapi rasanya pada kondisi seperti ini, kalau dia sensitif, sebaiknya, kecuali kalau alergi metronidazole, gatal-gatal, bisa menggunakan clindamycin oral. Tetapi kalau iritasinya cukup tinggi, cukup mudah mual, mudah iritasi, gastritis lah, tidak dianjurkan juga menggunakan clindamycin, menggunakan oral saja. Kalau misalkan dosisnya pakai 2x1, cukup selama 5 hari sampai 7 hari. Dan clindamycin pada kondisi hamil juga masih aman. Baik, Dok. Baik. Terima kasih. Jadi disarankan jika memang masih ada keluhan mual, ya disarankan lebih bagus lewat intravagina, ya, Dok. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya tentang bagaimana kita mengetahui kondisi flora normal dan patologis. Mungkin tadi sudah dijelaskan, ya, Dok. Jika memang kondisi vagina yang memang keputihannya normal, kapan yang dia BV, kandidiasis. Yang ditanyakan adalah kapan dan sampai berapa lama kita bisa menggunakan probiotik, apakah apakah hanya saat pengobatan aja atau mungkin kita bisa menggunakan untuk preventif, Dok, terutama pada pasien-pasien yang mungkin estrogennya sudah turun, pada pasien menopause seperti itu, Dok. Iya, tadi sudah saya sampaikan, justru pada menopause itu terjadinya BV lebih jarang. Ya, jadi kalau probiotik digunakan sebagai pencegahan, nanti nggak ada batas waktunya nantinya. Jadi saya tidak menganjurkan. Jadi kalau pada premenopause itu sudah bisa mengatur, biasanya juga berhubungannya juga sudah jarang ya. Kalau biasanya 12 kali sebulan, kalau ini 12 bulan belum tentu sekali, istilahnya Prof. Hartono gitu ya.
Jadi dengan kondisi tidak berhubungan, maka mikrobiom vagina itu pada posisi yang sudah stabil, meskipun estrogennya cukup rendah. Tetapi tidak ada masalah. Jadi yang penting itu mikrobiom atau mikrobiota. Merupakan mikrobiom itu keseimbangan dari mikrobiota yang menjaga situasi organ tubuh manusia, dimanapun, di vagina, di paru, di lambung, ya, di paring, di mana, di bagian kulit dan telinga dan sebagainya, mempunyai mikrobiom yang berbeda-beda. Dan dalam kondisi keseimbangan sudah tidak bisa diutik-utik lagi, biarkan saja, tidak ada masalah. Ya. Baik, mungkin ada tambahan, Prof, untuk probiotik sebagai preventif, Prof. Nah, jawaban saya sama dengan Dr. Hari Paraton ya. Oke, siap. Jadi memang tidak begitu banyak manfaat, nggih. Apalagi tadi seperti apa yang disebutkan Dokter Hari bahwa pasien dengan menopause malah lebih jarang terjadi PV, nggih, Dok. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini ada yang menarik mungkin untuk Prof Eti tentang laser ini, Prof. Ini berkaitan dengan kandidiasis atau mungkin BV, kemudian karena pasiennya recurrent, kemudian apakah sebenarnya ada tempat untuk terapi laser pada pasien-pasien dengan keputihan yang recurrent seperti ini, Prof? Oke, terima kasih Dr. Rizka ya. Jadi kalau kita lihat patofisiologinya infeksi itu nanti nggak masuk ya kalau kita cocokkan dengan laser ya. Justru laser itu kalau kita mau mengerjakan tindakan laser yang artinya lasernya itu dimasukkan per vaginam, maka sebenarnya kita harus memastikan dulu bahwa pada pasien ini itu tidak ada infeksi, tidak ada keputihan yang berlebihan. Karena kalau ada infeksi, malah sebaiknya jangan dikerjakan tindakan pemberian laser ya. Lalu kalau keputihannya berulang-ulang terus-menerus ya, itu tugas kita untuk mengenali faktor risiko kenapa kok bisa berulang terus ya. Jadi kita diskusi dengan pasien itu kenapa, misalnya mungkin seringkali karena gaya hidup. Jadi pakai ventiliners ya, ventiliners yang bau mentol begitu kan, iklan-iklannya begitu, nanti memberikan kesejukan pada vagina. Itu sebenarnya kan enggak perlu. Jadi pakai ventiliner terus-terusan setiap hari itu justru membuat situasi di vagina lembab ya, lembab, kemudian kalau lembab akhirnya situasinya menjadi basah. Atau mungkin dia memakai celana dalam ketat, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dihilangkan. Kemudian kalau ternyata kebiasaan tersebut masih sulit juga sudah ketemu, sudah hilang, masih berlanjut ya. Tata laksana kita harus kita ubah menjadi sebuah tata laksana kalau itu sebuah kandidiasis yang kronis ya. Jadi kayak misalnya kalau dengan situasi yang BV akut, kandidiasis akut itu mungkin terapinya cukup satu seri saja gitu ya. Tapi kalau kronis kita harus mengulang, seminggu sekali kita ulang. Jadi dengan tata laksana yang baik maka kronisnya tersebut akan sembuh ya. Jadi tata laksana pada kasus akut itu berbeda dengan kasus kronis. Itu yang harus dipahami. Terima kasih Prof Eti. Dokter Hari ada tambahan, Dok? Untuk pertanyaan yang ini. Cukup ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak ada tempatnya nggih, Prof, untuk Mungkin dieksplorasi juga ada kemudian. penyakit komorbid, mungkin diabetes dan lain sebagainya. Oke. Ya. Jadi tugas kita ya, Prof Dokter, untuk menggali kembali sebenarnya apa yang menjadi faktor resiko kekambuhan pada pasien. Baik, ini sudah di penghujung acara. Mungkin saya membuat resume dulu, atau mungkin ada take home message terakhir dari Prof dan Dokter Hari. Ada Monggo, pertanyaan Dokter Hari. di Dokter Vita Maya. Oh ya, oke. Dari Dokter Vita, bagaimana untuk mengetahui apakah vaginanya normal atau tidak? Dengan vaginal swab atau pap smear atau hanya dengan inspekulo? Ya, kalau menurut saya nomor satu anamnesis tadi, ada keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan keputihan, harus dicek lagi kalau dia pada usia reproduksi, apakah pada praovulasi, biasanya cairannya banyak sekali,
Nah ini jangan diobati ya, ini hanya diedukasi saja bahwa cairan itu sangat diperlukan ya karena dia mempunyai tadi untuk tracking sperma. Nomor 2 mempunyai antiseptik yang luar biasa sehingga mencegah kalau dia terjadi suatu kehamilan, kehamilan itu akan terlindungi tidak digoda oleh masuknya bakteri-bakteri patogen ke dalam kafum uteri. Itu luar biasa ya. Jadi kemudian kalau dia menjelang menstruasi, keputihannya akan keruh, kadang-kadang sudah ada coklat-coklat, memang sudah ada komponen endometrium yang nekrotik atau darah, sehingga dia lebih agak keruh, coklat, dan lain sebagainya. Itu masih dalam batas normal. Ya. Nah, kalau akan melakukan pap smear dan lain sebagainya, tolong periodenya ini dilihat. Yang paling bagus adalah saat menstruasi sudah baru bersih, jadi antara preovulasi sama dengan menstruasi yang sudah bersih tadi. Itu yang paling menurut saya yang paling bagus, yang paling ideal untuk dilakukan pap smear. Tetapi boleh saja di manapun sebenarnya boleh, tapi yang paling ideal di daerah sana. Karena kondisi estrogennya yang tinggi, sel-selnya itu sehat semuanya. Jadi kalau ada sel yang tidak sehat, yang patologis, itu bisa segera ada pembandingnya, bisa diketahui dengan bagus. Dan inspekulo itu wajib bagi teman-teman ginekologis karena itu bisa mengetahui ya. Itu memang ya pekerjaan kita inspekulo ya, bisa mengetahui beberapa kondisi patologis dari vagina, apakah ada lesi, apakah ada bintil atau ada kondilom, ada herpes. Itu hanya bisa dilihat melalui inspekulo. Ya, bahkan kalau ada apa namanya CA pun bisanya erosi ya, pre-cancer dan sebagainya, kita sudah bisa apakah ini saya lanjutkan pap smear saja ataukah dengan pemeriksaan kolposkopi dan lain sebagainya. Jadi anamnesis salah satu paling penting ya, bagaimana pola hubungan seksualnya, bagaimana kalau habis berhubungan seksual apakah mengalami gejala-gejala apa, bleeding dan lain sebagainya, nyeri atau keputihan yang berbau. Itu yang menuntun kita pada pemeriksaan lanjutan tadi. Baik. Matur nuwun Dr. Hadi. Ya, ada tambahan lagi, Prof? Ini sudah mepet waktunya. Dari saya cukup, Dr. Rizka. Matur nuwun. Jadi mohon maaf karena ini sudah di ujung acara, jadi saya tutup untuk pertanyaan. Terima kasih banyak dari para peserta atas interaksinya dan pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Sebagai penutup, sebagai resum, jadi menjawab pertanyaan apakah probiotik pada BV ini mitos atau fakta, jadi jawabannya adalah fakta, karena memang sudah terbukti secara ilmiah dapat mengobati dan juga mengobati pada pasien BV dan juga mengobati rekurensi pada BV, terutama jika dikombinasikan dengan antibiotik. Dan jangan lupa jika pasien tersebut mengalami rekurensi, harus dicari penyebab dari faktor risiko pasien ya, dari anamnesis maupun dari pemeriksaan. Demikian saya kembalikan ke Dr. Seto, Dr. Seto. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Rizka sudah membawakan acara dan juga kepada Dr. Hari Paraton dan juga kepada Prof. Eti membawakan tema mengenai probiotik pada kasus BV pada hari ini. Cukup banyak pertanyaan dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Kurang lebih hampir 150 peserta yang hadir dan sekali lagi nanti jangan lupa untuk mengklik mulai pembelajaran maksimal pada hari ini supaya nanti bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes dan nanti kami dengan mulai menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kita ketemu dalam acara tamanya pas jam minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 siang selama 1 jam. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Eti, Dr. Hari Paraton. Matur nuwun.